Luar biasa loh, dia mau ke Malang dari Medan, tapi di Jakarta dapat penumpang menuju ke Malang. Memang luar biasa ya bus ini ya, rezekinya bagus banget. Jam 1 siang kita tiba di rumah makan Doa Mandeh. Jadi ini rumah makan bus ALS 341 berbeda dengan bus ALS yang biasa kita naiki. Kalau bus ALS yang biasa kita naiki kalau di Lampung itu kan berarti di rumah makan Pucuk Daun. Ini lokasinya dekat juga sih dengan Pucuk Daun. Kalau Pucuk Daun kan dari kita exit tol belok kanan, kalau ini belok kiri dan dekat. Untuk musolanya di sebelah sini. Ini untuk yang jual bakso mie ayam. Rumah makannya ada di sini. Nah, ini untuk toiletnya. Jadi rumah makan ini adalah pemberhentian kita terakhir sebelum kita nyebrang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Jadi di sini kita wajib makan. Yuk, kita makan, kita rasakan apakah di sini makanannya seenak di Pucuk Daun. Terus di sini ada bus Putri Riau Agung. Ini bus pariwisata ya, bawa rombongan. Harusnya sih kalau ada bus pariwisata yang masuk ke rumah makan, biasanya masakannya tuh enak. Mari kita coba. Terus juga ada satu bus ALS lainnya, sepertinya lagi trouble ya. Tuh. Dengan nomor 156. ALS 341 ini sama dengan ALS 388 dari segi kebersihan. Ketika kita berhenti di rumah makan, itu krunya membersihkan bagian interior busnya. Selimutnya dirapikan, bantalnya dirapikan, interiornya dibersihkan. Jadi luar biasa ya. Jarang-jarang loh bus jauh dari Jawa ke Sumatera dengan perjalanan 3 hari melakukan hal itu. Tapi di ALS 341 itu sama, dibersihkan bagian dalamnya, dirapikan lagi. Tuh ada 2 orang ya di dalam sedang merapikan selimut. Luar biasa. Yuk kita masuk ke rumah makannya. Aku sudah ambil untuk makannya. Jadi serunya di sini, serunya itu kita ambil makannya prasmanan. Jadi lauknya kita bisa ambil sendiri, kuah-kuahnya kita ambil sendiri. Dan ini aku makan pakai perkedel. Tuh, cuma perkedel, kuah rendang sama sambal hijau. Wih, mbak satu lagi mbak, ST-nya mbak. ST-nya satu lagi. Iya 2 ya. Sama ST 2. Ini tawar ya, bukan manis ya, tenang aja. Duh. Oke. Harganya berapa? Aku belum tahu, tapi harusnya harganya tidak mahal karena aku cuma makan pakai perkedel doang. Oke, selamat makan. Ya, sudah selesai makan teman-teman. Dan tadi aku makan pakai nasi perkedel sama es tehnya 2. Itu harganya 52.000. Wow, ternyata cukup overpriced ya di sini ya. Tapi emang rasanya enak sih. Sama Pucuk Daun masakannya itu 11-12 lah. Sama-sama enak. Tapi harganya di sini lebih mahal. Ya, kebayangkan pakai perkedel aja sama es teh 2 itu 52.000. Kalau pakai rendang, ayam goreng, ayam bakar itu bisa berapa itu? Mahal ya, bisa di atas 60.000 pasti. Dan yang luar biasa apa? Ini bus ALS dicuci loh. Bener-bener nyuci dia. Tuh.
Jadi sebelum masuk ke Pulau Jawa atau sebelum nyebrang, dia udah kinclong lagi. Lu lihat, benar-benar dicuci sampai dopnya tuh udah kinclong lagi. Sisa belakang aja yang belum nih. Belakangnya masih berdebu. Nah, ini sebelah kirinya lagi dicuci. Tuh, luar biasa loh. Cuci semua. Kalau di pucuk daun, kayaknya nggak dicuci semua sih. Cuma dicuci kacanya doang. Ya, ini untuk bagian interiornya, benar-benar dirapikan semua sampai selimutnya, tempat sampahnya dikosongkan kembali, bagian interior, karpetnya semua dibersihkan dan disemprot minyak wangi di bagian interiornya. Jadi ALS 341 ini masalah kebersihan luar biasa banget sih. Detail banget kebersihannya, bahkan ketika sedang dalam perjalanan 3 hari 3 malam dari Medan menuju ke Malang. Tuh. Ya teman-teman bisa lihat bagian dashboardnya tuh clear banget, bener-bener bersih. Padahal ini kita sedang dalam perjalanan loh teman-teman, bukan lagi parkir di terminal sebelum berangkat. Setelah berhenti kurang lebih 45 menit, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Doa Mandeh di Lampung, Pesawaran ini ya kalau nggak salah ya. Dan pemberhentian selanjutnya harusnya ini sudah tidak ada lagi ya, jadi langsung menuju ke Pelabuhan Bakauni. Dan ini sensornya bunyi lagi teman-teman, sepertinya masih ada permasalahan di kompresor anginnya ya. Jadi ketika berhenti itu anginnya tidak ngisi atau gimana, aku juga kurang paham. Tapi ketika udah jalan nanti suara sensornya itu menghilang teman-teman. Ya semoga kita sampai Jakarta tidak ada halangan lagi, tidak ada trouble lagi. Dan ini di sebelahnya rumah makan Doa Mandeh ada SPBU AKR loh. SPBU AKR ini dia jualan RON 92 setara Pertamax dan juga biosolar yang 6.800. Jam 2:45 ini kita tiba di Bundaran Haji Mena atau Haji Mena ya ngomongnya. Jadi ini bundaran yang cukup ikonik di kota Bandar Lampung karena di sini juga ada gapuranya Selamat Datang di Kota Bandar Lampung teman-teman. Nah jadi ini nih yang biasa orang-orang kalau anak-anak touring spot fotonya tuh salah satunya di sini karena ada tulisan Bandar Lampung City, ada gapura Selamat Datang di Bandar Lampung, ada Tugu Haji Mena juga. Dan ini kita menuju ke Terminal Raja Basa. Dari gapura ini ke Terminal Raja Basa paling sekitar 5 menitan saja. Iya, akhirnya kita masuk juga ke dalam terminal tipe A Raja Basa Kota Bandar Lampung. Wah, aku udah lama banget nggak masuk ke terminal ini teman-teman. Dan terminalnya ya masih seperti ini, tapi terminal Raja Basa sekarang tuh bagus sekali teman-teman. Di sini tuh bersih sekali terminalnya dan rapi gitu.
tertata bangunan-bangunannya. Terus juga untuk pedagang-pedagang itu rapih juga. Untuk agen atau loket penjualan tiket bus juga di sini rapi karena ada kayak kok toko sih, ruangan-ruangannya gitu teman-teman. Nah, ini untuk kantor perwakilan dari bus ALS di Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Ada di sebelah sini. Jadi kalau teman-teman mau naik bus ALS bisa ke sini ya. Dia melayani dari Lampung menuju ke Medan atau dari Lampung menuju ke Jember, Jawa Timur. Keluar dari wilayah Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung, ini kita sekarang berada di Jalan Bypass. Kalau Jalan Bypass ini kalau aku nggak salah udah bukan Kota Bandar Lampung lagi ya teman-teman. Dan ini kita harus putar balik untuk menuju ke gerbang tol ITERA Kota Baru. Jadi kita ada berhenti di sebelum masuk pelabuhan Bakauni dan jajan. Senang banget ya lihat bus Sumatera yang udah jalan dari Medan 2 hari 2 malam 3 hari lah ya jatuhnya, sebersih ini sekarang. Gokil, bersih banget. Padahal nyucinya sebentar loh, tapi bisa sebersih ini tadi ya. Luar biasa. Jadi ini kita lagi beli tiket untuk nyebrang dari Pelabuhan Bakauni ke Pelabuhan Merak. Dan ini penumpangnya banyak yang turun untuk bungkus makanan. Di sini ada masakan Padang serba 12.000 karena kalau makan di kapal itu mahal sekali tentunya karena bus ALS ini kan dia naiknya kapal yang reguler. Juga aku jajan ini adalah es cappuccino. Ini harganya Rp13.000 sebesar ini. Setelah berhenti kurang lebih 10 menit, akhirnya kita diberangkatkan kembali dan Pelabuhan Bakauni paling tersisa hanya 5 menit aja dari sini. Jadi memang ini tuh udah deket banget. Tadi kita exitnya di gerbang tol Bakauni Utara dan ternyata untuk ALS itu dia beli tiketnya masih ada yang manual seperti ini ya. Karena biasanya aku naik bus ALS 388 itu udah belinya online teman-teman. Jadi tidak ada berhenti-berhenti lagi. Langsung aja menuju ke pelabuhan seperti kita normalnya bawa mobil pribadi aja. Tapi untuk ALS 341 ini masih beli tiket penyeberangannya itu harus berhenti dulu alias manual belinya gitu. Dan kalau kita lihat ke depan itu udah kelihatan ya lautnya. Sampai di Pelabuhan Bakauni kita langsung masuk aja dan diarahkan untuk menuju
ke dermaga 4 atau 3 gitu ya. Pokoknya ini kita masih belok kanan deh. Kalau yang teman-teman lihat itu antri, ini adalah dermaga 2. Itu ngantrinya udah panjang banget. Jadi ini kita mencari dermaga yang agak kosong supaya tidak lama nunggunya dan mencari kapal yang besar sepertinya ya. Kepala. Wih, truk semua. Alat berat semua ya. Kosong gitu. Iya, alat berat semua yang masuk. Alat berat semua. Kirinya jauh nggak? Oh, Bu, pintunya nggak bisa dibuka nanti. Wih, Mercy. Aksor. Ada lagi di belakang. Kita langsung naik aja. Wah, di deck 2 juga ada truk besar dong. Widih, gokil. Naiknya gimana mereka ini ya? Truk besar. Pantesan tadi lama ngantrinya. Mereka naik di atas, terus ditutup jalan ininya nih. Dia bisa dinaik turunin pakai hidrolik. Jadi ini untuk ruang pelesehannya. Nah, ini aku dapat ruangan yang masih kosong banget. Terus juga di setiap ruangan lesehannya ini kita diawasi oleh CCTV. Terus juga di sini tuh ada bantal, teman-teman. Bantal ini nyewa lagi nih. Bayarnya adalah 5.000 per bantal. Tapi di sini ada banyak colokan dan gratis, teman-teman. Gak usah bayar lagi. Baru saja ditagih untuk upgrade kelas lesehannya. Ini dia tiketnya, harganya Rp15.000 plus bantalnya 5.000. Jadi aku kasih 100.000 kembali 80.000 gitu ya. Jadi kalau lesehan seperti ini ditagih sama petugas itu muter ke setiap ruangan. Setengah 8 malam seperti biasa. Ini kita berhenti. Padahal udah kelihatan ya pelabuhan Meraknya di depan tuh. Cuman kayaknya dermaganya masih full, jadi kita antri dulu. Ini berhenti udah sekitar 10 menitan lah ya. Kita berada di deck 2, dan di deck 2 ini full, isinya truk semua teman-teman. Jadi hari ini tuh mobil pribadinya nyaris tidak ada. Bahkan sampai deck atas saja atau deck 2, ini isinya truk besar-besar semua tuh. Wow, aku penasaran sih mereka turunnya nanti gimana ya? Apakah dari sini lagi? Terus harus putar balik gitu?
Sekarang jam 8 malam, akhirnya kita keluar juga dari kapal ya teman-teman. Normalnya bus dari Medan menuju ke Jakarta seperti yang sedang aku naiki sekarang itu masuk di kota Jakarta atau melintasi kota Jakarta itu jam 4 sore. Tapi kita jam 8 malam, ini kita baru saja keluar dari kapal. Jadi telatnya sekitar 7 sampai dengan 8 jam ya teman-teman. Dan ini kenapa berhenti lama sekali nih truk depan ini ya? Apakah arusnya lagi tinggi ombaknya makanya tuh berhenti dulu atau gimana ya? Oke, ini dia saatnya kita keluar dari kapal. Jadi kenapa tadi truknya berhenti? Ternyata ketika keluar dari kapal tadi tuh langsung macet teman-teman. Jadinya nggak boleh berhenti di pas pintu keluarnya itu ya. Nah, sama seperti kita sekarang nih, disuruh berhenti dulu di bagian dalam kapalnya karena di depannya langsung macet. Tuh dia tuh truk depan langsung berhenti kan di sana. Nah, kita tuh nggak boleh berhenti di antara pintunya. Jadi ketika truk depan udah maju, barulah kita boleh keluar dari kapal gitu. Ini tumben banget di Pelabuhan Merak pas pintu keluarnya macet. Ada apa ya di depan? Nggak biasanya sih macet seperti ini di pintu keluar teman-teman. Sampai bener-bener berhenti. Ini sih macetnya tuh bener-bener sampai dalam kapal sih. Karena ini kita baru putar balik dari keluar kapal aja langsung berhenti seperti ini dan ini panjang macetnya ternyata. Benar-benar sampai pintu keluar pelabuhan. Ini dia kapal yang tadi kita naiki, namanya kapal Raja Rakata. Aku udah beberapa kali ya naik kapal ini dan kapal ini tuh cukup oke. Terus dia besar sekali, bahkan di dek atasnya itu sampai bisa muat truk yang besar juga. Baru jalan dari Pelabuhan Merak, ternyata ini kita berhenti lagi di rumah makan ALS dekat Pelabuhan Merak. Nggak tahu ya ini berhenti berapa lama. Sepertinya mau ada yang diperbaiki deh. Dimatiin mesinnya. Nah, mati mesinnya. Waduh. Sambil nunggu busnya lagi di mungkin isi air radiator atau gimana, ini aku mampir dulu ke Alfamidi. Ada Sabana, aduh enak banget tuh Sabana ya. Ini aku ke Alfamidi untuk beli jajanan untuk aku dan juga kru drivernya sekalian ambil uang. Jam 9 malam sudah dinyalakan kembali mesinnya. Semoga sudah tidak ada kendala lagi sampai tiba di Malang. Jam 9 malam baru di Merak, berarti sampai Malang ini bisa besok siang mungkin ya. Di sini juga ada satu unit bus ALS dengan nomor 304. Nggak tahu dari mana kemana, sepertinya sedang trouble, makanya dia parkir di sini. Oke, ini kita sudah siap untuk diberangkatkan kembali. Karena Semarang udah siang kemacetan. Tiba-tiba macet teman-teman, yang ini jalurnya tadinya 2 menjadi 1 dan terlihat di depan tuh sepertinya lagi ada petugas dan ada truk yang miring itu di depan. Itu kenapa ya? Belum kelihatan jelas sih dari sini. Untung nggak jatuh ya.
bawahnya jalanan. Ditahan pembatasnya. Lancar langsung. Jam setengah 12 malam teman-teman. Ini kita masuk dulu ke poolnya ALS di Tanah Tinggi Tangerang karena ada beberapa penumpang yang turun di sini. Baru pertama kalinya naik bus ALS Malang yang masuk ke Tanah Tinggi Tangerang ini. Alhamdulillah sekarang jam setengah 1 malam ini aku turun di terminal Kampung Rambutan. Jadi tadinya kan sebenarnya aku maunya turunnya di Kebun Jeruk, tapi karena ini ke Tanah Tinggi dulu dan langsung masuk ke jalan tol Lingkar Luar atau Jakarta Outer Ring Road, jadilah aku turunnya di terminal Kampung Rambutan. Ini berhenti cukup lama dan ini ternyata ada penumpang yang naik bus ALS 341 dari Jakarta menuju ke Malang, teman-teman. Jadi luar biasa ya, bus ALS 341 ini rezekinya bagus banget. Bisa dapat 3 atau 4 penumpang tadi tuh dari Jakarta menuju ke Malang. Jadi ini solusi buat teman-teman yang mau pergi tengah malam, masih ada bus ALS yang berangkat. Tapi enggak juga sih, karena ini kita sebenarnya telat kurang lebih 7 sampai dengan 8 jam. Oke, experience tuh lewat. Oke, jadi pertama kalinya tiba di terminal Kampung Rambutan jam setengah 1 pagi. Dan dari awal aku turun sampai aku menuju ke haltenya Transjakarta, itu semua orang bilang bus Transjakarta sudah habis. Padahal bus Transjakarta dari terminal Kampung Rambutan itu 24 jam nonstop ada. Jadi kalau teman-teman turun di terminal Kampung Rambutan kemudian ada yang bilang bus Transjakarta nggak ada atau habis, jangan percaya. Pasang muka pede aja kalau di terminal Kampung Rambutan, jangan pasang muka bingung. Karena bakal banyak yang ngerjain gitu. Jadi di sini tuh Transjakarta 24 jam. Tidak ada istilahnya Transjakarta habis, Transjakarta nggak ada busnya, nggak ada. 24 jam ready di sini. Haltenya di sebelah sini. Kalau malam itu ada yang namanya Amari, angkutan malam hari. Kalau pagi, di sini ngantri kalau pagi sampai sore. Kalau malam namanya Amari. Dia ada yang koridor 7 dari Kampung Rambutan menuju ke Kampung Melayu. Busnya ada terus
berangkat setiap 15 menit. Jadi kalau nunggu ya palingan 15 menit. Tapi busnya selalu ada gitu ya.